Mari kita kunjungi profil dan fakta dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri atau negara bagian dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Negara ini dipisahkan ke dalam 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat atau Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur, yang dipisahkan oleh Kepulauan Natuna yang merupakan wilayah Indonesia di Laut Natuna, yang terletak di sebelah selatan dari Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Malaysia memiliki luas wilayah yaitu sekitar 330.803 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 34.219.975 jiwa pada tahun 2023. Malaysia memiliki hari jadi pada tanggal 31 Agustus 1957 dan kini sudah berusia 67 tahun. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Suku yang menghuni negara Malaysia adalah mayoritas suku Melayu, yaitu dengan persentase sebesar 58%. Disusul oleh suku Tionghoa atau Cina sebesar 22,6%, India 6,6%, Bumiputra lain 4,4%, dan beberapa suku lain seperti Iban, Kadasan Dusun, Bajau, Bidayuh, Melanau, dan Murut. Agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Malaysia adalah agama Islam dengan persentase sebesar 63,5%, disusul oleh agama Buddha sebesar 18,7%, Kristen sebesar 9,1%, dan Hindu sebesar 6,1%. Malaysia merupakan sebuah negara federal yang terbagi ke dalam 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan, yaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang atau Penang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, dan Wilayah Persekutuan Labuan. Negeri Johor atau Johor Darul Takzim beribu kota di Johor Bahru. Negeri Johor terletak di selatan Semenanjung Malaysia dan merupakan titik paling ujung dari benua Asia. Negeri ini dijuluki The Jewel of Malaysia karena keindahannya. Tak hanya itu, ibu kotanya yaitu Johor Bahru merupakan kota terbesar kedua di Malaysia setelah Kuala Lumpur. Gedung megah, fasilitas yang memadai, jalan yang bersih dapat kamu jumpai jika memasuki wilayah Johor. Tak hanya itu, Johor juga berperan penting bagi perekonomian 2 negara tetangga Malaysia, yaitu Singapura dan Indonesia. Bagi Singapura, Johor merupakan tetangga penyedia tenaga kerja serta penyedia kebutuhan bahan makanan serta sumber daya alam. Bagi Indonesia sendiri, dengan kedekatan geografis terutama wilayah Kepulauan Riau, telah meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia. Tak sedikit pula warga Indonesia yang bekerja dan menempuh pendidikan di negeri Johor. Negeri Johor memiliki luas wilayah yaitu sekitar 19.210 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 4.172.800 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas wilayah Johor tersebut hampir sama dengan luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 19.676 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat jauh lebih banyak yaitu sekitar 5.646.000 jiwa. Selanjutnya ada negeri Kedah atau Kedah Darul Aman. Negeri ini beribu kota di Alor Setar. Kedah dikenal sebagai lumbung beras Malaysia karena di wilayah ini memiliki kawasan persawahan terbesar di negara Malaysia. Produksi beras yang dihasilkan Kedah terbilang setengah dari total keseluruhan produksi beras Malaysia. Kedah merupakan negeri yang mengasaskan kedaulatan Kesultanan Melayu. Tak hanya itu, di sini juga terdapat Kulim High Tech Park yang merupakan taman perindustrian teknologi tinggi pertama di Malaysia. Kedah memiliki luas wilayah yaitu sekitar 9.500 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.212.600 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas negeri Kedah tersebut sedikit lebih luas dari wilayah Provinsi Banten yang memiliki luas sekitar 9.353 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk, Provinsi Banten memiliki penduduk yang jauh lebih banyak, yaitu sekitar 12.431.400 jiwa. Selanjutnya ada negeri Kelantan atau Kelantan Darul Naim. Negeri ini beribu kota di Kota Baru. Kelantan adalah sebuah negeri agraria atau pertanian yang mempunyai banyak kawasan tanaman padi dan perkampungan nelayan.
Salah satu julukan Kelantan adalah Serambi Mekah karena negeri ini kental akan ajaran agama Islam, di mana 96% penduduknya beretnis Melayu yang menganut agama Islam. Di sini tidak ada pusat judi dan bahkan tidak memiliki panggung wayang atau bioskop. Selain itu, tulisan Jawi merupakan tulisan wajib yang harus ada di papan penanda di Kelantan. Kelantan memiliki luas wilayah yaitu sekitar 15.099 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.874.700 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu wilayah di Indonesia, maka luas wilayah Kelantan tersebut sedikit lebih luas dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas sekitar 14.500 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk, Sulawesi Utara memiliki penduduk yang lebih banyak yaitu sekitar 2.701.800 jiwa. Selanjutnya ada negeri Melaka atau Malaca. Negeri ini beribu kota di kota Melaka. Melaka merupakan salah satu pusat perdagangan penting di Asia Tenggara pada abad ke-15. Daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang strategis yang menarik pedagang dari berbagai penjuru dunia. Ibu kota Melaka yaitu Kota Melaka pada 7 Juli 2008 ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO sebagai kota warisan dunia atau World Heritage Site. Meskipun memiliki luas yang kecil, Melaka khususnya Kota Melaka telah menjelma sebagai salah satu kota wisata utama di Malaysia. Melaka kaya dengan tempat-tempat yang menarik dan bersejarah yang masih terjaga baik sampai saat ini. Negeri Melaka memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1.664 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.044.600 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu wilayah di Indonesia, maka luas wilayah Melaka tersebut lebih kecil dari daerah istimewa Yogyakarta, yang merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia, dengan luas sekitar 3.171 km persegi. Sama-sama kota wisata andalan masing-masing negara, jumlah penduduk daerah istimewa Yogyakarta lebih banyak yaitu 3.759.500 jiwa. Selanjutnya ada negeri Sembilan atau negeri Sembilan Daro Khusus. Negeri ini beribu kota di Seremban. Negeri Sembilan bisa disebut sebagai Sumatera Baratnya Malaysia. Hal ini tak lepas dari kentalnya budaya Minangkabau yang ada di negeri Sembilan. Konon sejak abad ke-15, orang-orang Minang telah bermigrasi ke Semenanjung Malaya dan menetap hingga mendirikan 9 komunitas yang dinamakan Nagari. Namun pada abad ke-18 terjadi kisruh politik di Semenanjung Malaya yang kemudian memicu bersatunya ke-9 komunitas tersebut membentuk sebuah kerajaan baru yang kini dikenal sebagai Negeri Sembilan. Oleh karena itu dapat ditemukan banyak kesamaan antara Minangkabau di Sumatera Barat Indonesia dengan Negeri Sembilan di Malaysia. Mulai dari bentuk bangunan rumah adat, makanan tradisional, hingga ke tradisi, yang hingga saat ini Negeri Sembilan tetap mempertahankan adat istiadat Minangkabau tersebut. Negeri Sembilan memiliki luas wilayah yaitu sekitar 6.686 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.238.300 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu wilayah yang ada di Indonesia, maka provinsi yang paling mendekati luas wilayah negeri Sembilan tersebut adalah Provinsi Bali, yang memiliki luas wilayah lebih kecil yaitu sekitar 5.590 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk, Provinsi Bali memiliki penduduk yang jauh lebih banyak yaitu 4.433.300 jiwa. Selanjutnya ada negeri Pahang atau Pahang Darul Makmur. Negeri ini beribu kota di Kuantan. Pahang merupakan negeri terbesar ketiga di Malaysia dan merupakan negeri terbesar di Semenanjung Malaysia. Di sini terdapat Sungai Pahang yang merupakan sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia. Tak hanya sungai terpanjang, Pahang juga memiliki titik tertinggi di Semenanjung Malaysia, yaitu Puncak Gunung Tahan, yang memiliki ketinggian mencapai 2.187 meter di atas permukaan laut. Selain puncak tertinggi dan sungai terpanjang, Pahang juga merupakan rumah bagi dua taman negara penting Malaysia, yaitu Taman Negara dan Endau Rompin. Taman Negara merupakan taman terbesar di Malaysia yang terletak di utara negeri Pahang. Taman Negara ini juga merupakan salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia yang diperkirakan telah berusia 130 juta tahun. Hutan ini melindungi berbagai macam hewan yang terancam punah seperti tapir, gajah, kancil, hingga harimau bintang dan harimau Malaya. Selain itu, kamu juga dapat berkunjung ke Pulau Tioman, salah satu pulau terindah dan destinasi favorit wisata snorkeling di Malaysia. Negeri Pahang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 36.137 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.663.500 jiwa.
Jika dibandingkan dengan luas wilayah salah satu provinsi di Indonesia, maka luas negeri Pahang tersebut hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas 37.045 km persegi. Namun jika dibandingkan dari segi jumlah penduduk, maka jumlah penduduk negeri Pahang tersebut memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah penduduk Jawa Barat, di mana Jawa Barat berpenduduk 50.345.200 jiwa yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Selanjutnya ada negeri Perak atau Perak Darul Ridzuan. Negeri ini beribu kota di Ipoh. Negeri Perak terletak di kawasan pantai barat dan merupakan negeri terbesar kedua di semenanjung Malaysia setelah Pahang dan keempat terbesar di Malaysia. Sungai Perak merupakan sungai terpanjang di negeri ini dengan panjang kira-kira 400 km dan merupakan sungai kedua terpanjang di semenanjung Tanah Melayu setelah Sungai Pahang. Gua batu kapur terbesar di semenanjung Malaysia terletak di negeri Perak yaitu Gua Tempurung. Penemuan arkeologi di kota Tampan Lenggong membuktikan bahwa negeri Perak telah dihuni oleh manusia sejak 40.000 hingga 8.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya dalam Paleolitik. Negeri Perak dikenal sebagai Tanah Perak. Ini dikaitkan dengan perlobongan biji timah dari deposit mineral yang besar di negeri ini, mencerminkan kedudukan Perak sebagai salah satu sumber biji timah terbesar di dunia. Banyak hal yang bermula dari negeri Perak, mulai dari stasiun kereta api pertama di Malaysia, lapangan terbang pertama di Malaysia, bendungan atau empangan hidro pertama di Malaysia, kebun binatang pertama di Malaysia, pulau buatan pertama di Malaysia, jembatan kereta api tertua hingga rumah sakit tertua juga berasal dari negeri Perak. Negeri Perak memiliki luas wilayah yaitu sekitar 21.035 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.573.600 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas negeri Perak tersebut hampir sama dengan luas Provinsi Bengkulu, yang memiliki luas sedikit lebih kecil yaitu 20.128 km persegi. Dari segi jumlah penduduk, keduanya memiliki populasi yang tidak jauh berbeda, di mana Provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.112.200 jiwa. Selanjutnya ada negeri Perlis. Negeri ini beribu kota di Kangar. Perlis merupakan negeri paling utara di semenanjung Malaysia, sekaligus sebagai negeri dengan luas terkecil di Malaysia. Di bagian utara dan barat daya negeri ini terbentang Banjaran Nakawan yang merupakan banjaran batu kapur terpanjang di Malaysia. Di banjaran ini terdapat bukit-bukit batu kapur yang sebagian besarnya terdiri dari formasi setul tertua di Malaysia yang diperkirakan berusia lebih dari 500 juta tahun. Perlis merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang menganut sistem pemerintahan raja yang dipilih dari keluarga kerajaan secara turun-temurun. Sama dengan negeri tetangganya yaitu Kedah, sektor pertanian juga merupakan sektor utama Perlis. Sawah yang luas dan subur dapat ditemukan di berbagai wilayah di negeri Perlis. Perlis memiliki luas wilayah yaitu sekitar 821 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 296.600 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas Perlis tersebut lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki luas sekitar 661 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk, keduanya sangat jauh berbeda, di mana DKI Jakarta berpenduduk sebanyak 10.684.900 jiwa. Selanjutnya ada negeri Pulau Pinang atau Penang. Negeri ini beribu kota di Georgetown. Negeri Penang terdiri dari dua bagian yaitu Pulau Pinang, tempat di mana ibu kotanya yaitu Georgetown berada, dan seberang perai di semenanjung Malaysia. Keduanya dihubungkan oleh dua jembatan terpanjang di Asia Tenggara yaitu Jembatan Pulau Pinang dan Jembatan Kedua Pulau Pinang. Ibu kota Penang yaitu Georgetown merupakan kota metropolitan terbesar di bagian utara negara Malaysia dan kota terbesar ketiga secara keseluruhan di Malaysia, sekaligus sebagai kota tertua kedua di Malaysia setelah Melaka. Pada tahun 2008, kota Georgetown diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO karena kekayaan arsitektur dan warisan budayanya. Penang merupakan tempat dari berbagai etnis di Malaysia, seperti Cina, Melayu, hingga India. Penang memiliki luas wilayah yaitu sekitar 1048 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.803.100 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu wilayah di Indonesia, maka luas Penang tersebut lebih besar dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki luas 661 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 10.684.900 jiwa. Selanjutnya ada negeri Selangor atau Selangor Darul Ehsan. Negeri ini beribu kota di Shah Alam.
Selangor merupakan negeri bagian dengan jumlah penduduk paling banyak di Malaysia, dengan kualitas hidup dan sumber daya manusia yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perguruan tinggi ternama Malaysia yang berlokasi di negeri Selangor. Tak hanya itu, tingkat kemiskinan di negeri ini adalah yang paling rendah di Malaysia. Selangor juga menyumbang lebih dari 23% kontribusi dalam sektor ekonomi di Malaysia. Selangor memiliki sektor perindustrian seperti elektronik, bahan kimia, dan kendaraan otomotif terbesar di Malaysia seperti Proton dan Pro2. Beberapa pabrik luar juga beroperasi di negeri ini seperti Toyota, Nissan, BMW, dan masih banyak lagi. Pelabuhan Klang merupakan faktor utama kemajuan perindustrian di Selangor. Pelabuhan ini juga merupakan pelabuhan yang tersibuk dan terpenting di Malaysia. Negeri Selangor juga menjadi tujuan utama bagi pekerja asing di Malaysia. Sirkuit internasional Petronas Sepang bertempat di negeri ini. Selangor memiliki luas wilayah yaitu sekitar 8.104 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 7.341.300 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas negeri Selangor tersebut hampir sama dengan luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki luas wilayah sedikit lebih luas yaitu 8.270 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk, Provinsi Kepulauan Riau berpenduduk jauh lebih sedikit yaitu 2.183.300 jiwa. Selanjutnya ada negeri Sabah atau Sabah Negeri di bawah Bayu. Negeri ini beribu kota di kota Kinabalu. Sabah merupakan salah 3 wilayah Malaysia yang terletak di Pulau Borneo. Negeri ini berada di posisi strategis di bagian utara Pulau Borneo, sekaligus berstatus sebagai negeri terbesar kedua di Malaysia. Gunung Kinabalu yang terletak di negeri Sabah merupakan gunung tertinggi di Malaysia, sekaligus sebagai gunung tertinggi di Pulau Borneo dan tertinggi ke-10 di Asia Tenggara. Gunung Kinabalu memiliki ketinggian sekitar 4.095 meter di atas permukaan laut. Di sini juga terdapat hutan hujan tropis yang merupakan rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan liar. Taman Negara Kinabalu telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2000 karena kekayaan alam, keadaan geologi, topografi, serta iklimnya yang unik. Sabah memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, hasil hutan, dan hasil pertanian. Suku yang menghuni negeri Sabah yaitu Kadazan Dusun, Bajau, dan Murut. Sabah memiliki luas wilayah yaitu 73.631 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 3.731.600 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas negeri Sabah tersebut sedikit lebih luas dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 72.461 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk, Sumatera Utara memiliki penduduk yang jauh lebih banyak yaitu sekitar 15.588.500 jiwa. Selanjutnya ada negeri Sarawak atau Sarawak Bumi Kenyalang. Negeri ini beribu kota di kota Kuching. Sarawak merupakan salah 3 wilayah Malaysia yang terdapat di Pulau Borneo sekaligus menyandang status sebagai negeri terbesar di Malaysia. Sarawak memiliki sungai terpanjang di Malaysia yaitu Sungai Rajang. Sungai ini memiliki panjang 770 km. Selain itu, Sarawak juga memiliki gua terbesar di dunia, yaitu Gua Mulu, yang terletak di Taman Negara Sarawak dengan luas mencapai 528 km persegi. Sarawak juga memiliki salah satu cadangan air terbesar di Asia Tenggara yaitu Waduk Batang Ai. Pertanian, industri kayu, dan perkebunan kelapa sawit merupakan sektor ekonomi yang penting di Sarawak. Selain itu, Sarawak juga kaya akan minyak bumi dan gas alam yang merupakan salah satu poros ekonomi negeri Sarawak dan Malaysia. Beberapa suku yang menghuni negeri Sarawak yaitu Dayak, Melayu, Cina, Melanau, Iban, dan Bidayuh. Sarawak memiliki luas wilayah yaitu 124.450 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.509.500 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas negeri Sarawak tersebut hampir sama dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas 126.981 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk Kalimantan Timur lebih banyak, yaitu sebanyak 4.045.900 jiwa. Selanjutnya ada negeri Terengganu atau Terengganu Darul Iman. Negeri ini beribu kota di Kuala Terengganu. Terengganu merupakan salah satu negeri di Malaysia yang didominasi oleh suku Melayu di mana angkanya menyentuh sekitar 97%. Di mana 96% diantaranya adalah pemeluk agama Islam.
Terengganu merupakan salah satu negeri yang berperan penting dalam industri perikanan di Malaysia. Pelabuhan Kuala Terengganu merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Malaysia. Terengganu merupakan salah satu destinasi wisata populer di Malaysia karena destinasi pantainya yang indah dan kehidupan bawah lautnya yang kaya. Seperti Pantai Teluk Ketapang, Pantai Tanjung Jarah, dan Pantai Batu Buruk. Masjid Kristal yang terletak di Terengganu merupakan salah satu masjid terindah yang ada di Malaysia. Terengganu memiliki luas wilayah yaitu 13.035 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.220.700 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu provinsi di Indonesia, maka luas negeri Terengganu tersebut hampir sama dengan luas provinsi Gorontalo yang memiliki luas 12.025 km persegi. Dari segi penduduk, keduanya juga memiliki jumlah penduduk yang hampir sama, di mana provinsi Gorontalo berpenduduk sebanyak 1.227.800 jiwa. Selanjutnya ada Labuan atau wilayah persekutuan Labuan. Labuan beribu kota di Victoria. Labuan adalah sebuah wilayah federal Pulau Malaysia. Wilayahnya meliputi Pulau Labuan dan 6 pulau kecil, yaitu Pulau Burung, Pulau Daet, Pulau Kuraman, Pulau Rusukan Besar, Pulau Rusukan Kecil, dan Pulau Papan. Dilepas pantai negara bagian Sabah di Malaysia Timur. Perekonomian Labuan berkembang pesat berkat sumber daya minyak dan gas yang melimpah, serta investasi dan layanan perbankan internasional. Labuan merupakan perekonomian yang berorientasi pada ekspor-impor. Hampir semua komoditasnya termasuk minyak mentah, metanol, HBI, gas, tepung, pakan ternak, produk laut, dan ubin keramik diekspor ke semenanjung Malaysia atau ke luar negeri. Adapun etnis yang menghuni wilayah Labuan yaitu Melayu, Kadasan Dusun, Bajau, Murut, Tionghoa, India, dan Lundayeh. Labuan memiliki luas wilayah yaitu 91 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 102.300 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu wilayah di Indonesia, maka luas Labuan tersebut hampir sama dengan luas ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu kota Pangkal Pinang yang memiliki luas 90 km persegi. Namun dari segi jumlah penduduk, kota Pangkal Pinang memiliki penduduk 2 kali lipat lebih banyak dari penduduk Labuan yaitu sebanyak 239.730 jiwa. Selanjutnya ada Kuala Lumpur atau wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur atau biasa disebut KL adalah ibu kota dan wilayah federal Malaysia. Kota ini adalah kota terbesar di negara Malaysia. Kuala Lumpur Raya juga dikenal sebagai Lembah Klang adalah aglomerasi perkotaan dengan 8,8 juta orang pada tahun 2024. Ini adalah salah satu wilayah metropolitan yang tumbuh paling cepat di Asia Tenggara, baik dalam populasi maupun pembangunan ekonomi. Kota ini berfungsi sebagai pusat budaya, keuangan, pariwisata, politik, dan ekonomi Malaysia. Kota ini juga merupakan rumah bagi Parlemen Bicameral Malaysia, terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara, Istana Negara, dan kediaman resmi yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia. Kuala Lumpur menduduki peringkat ke-6 kota yang paling banyak dikunjungi di dunia pada Mastercard Destination Cities Index tahun 2019. Kuala Lumpur menduduki peringkat ke-70 di dunia dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura menurut Global Livability Ranking dari Economist Intelligence Unit. Posisi ke-9 di ASPAC dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura menurut Leading Technology Innovation Hub tahun 2021 dari KPMG. Tak hanya itu, Kuala Lumpur dinobatkan sebagai World Book Capital tahun 2020 oleh UNESCO. Pada tahun 2024, Kuala Lumpur menduduki peringkat kedua sebagai kota luar biasa terbaik di Asia Tenggara setelah Singapura dan ke-135 di dunia menurut Oxford Economic Papers Global Cities Index. Selain itu, kota ini memiliki 3 dari 10 pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Kuala Lumpur memiliki gedung tertinggi kedua di dunia yaitu Merdeka 118 yang memiliki ketinggian 678,9 meter. Di sini juga terdapat gedung kembar tertinggi di dunia, yakni Menara Petronas yang telah menjadi simbol ikonik pembangunan Malaysia. Kuala Lumpur memiliki luas wilayah yaitu 243 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.075.600 jiwa. Jika dibandingkan dengan ibu kota Indonesia yaitu DKI Jakarta, maka luas Kuala Lumpur tersebut jauh lebih kecil, di mana DKI Jakarta memiliki luas 661 km persegi. Dari segi jumlah penduduk, DKI Jakarta juga memiliki penduduk 5 kali lipat lebih banyak dari Kuala Lumpur, di mana DKI Jakarta berpenduduk sebanyak 10.684.900 jiwa. Terakhir ada Putrajaya atau wilayah persekutuan Putrajaya.
Wilayah ini merupakan pusat administrasi atau pemerintahan Malaysia. Jarak antara Putrajaya dan Kuala Lumpur kurang lebih sepanjang 25 km. Dahulunya lahan pembangunan Putrajaya merupakan bekas lahan kelapa sawit. Pengembangan Putrajaya dimulai pada bulan Agustus 1995 dan selesai dengan perkiraan biaya sebesar 8,1 miliar US dollar pada tanggal 1 Februari 2001. Putrajaya menjadi wilayah federal ketiga Malaysia setelah Kuala Lumpur pada tahun 1974 dan Labuan pada tahun 1984. Putrajaya juga merupakan bagian dari MSC Malaysia, zona ekonomi khusus yang meliputi Lembah Klang. Sebagian besar infrastruktur di Putrajaya menggunakan desain arsitektur Timur Tengah yang melambangkan identitas Islam Malaysia. Putrajaya merupakan salah satu kota hijau terbaik di dunia, di mana hampir 40% wilayahnya merupakan kawasan hijau. Putrajaya memiliki luas wilayah yaitu sekitar 49 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 119.700 jiwa. Jika dibandingkan dengan salah satu wilayah di Indonesia, maka luas Putrajaya tersebut hampir sama dengan luas wilayah kota administrasi Jakarta Pusat, di mana Jakarta Pusat memiliki luas 48 km persegi. Dari segi jumlah penduduk, Jakarta Pusat jauh lebih padat dengan jumlah penduduk sebanyak 1.102.052 jiwa. Nah, itulah tadi sederet profil dan fakta dari negara Malaysia beserta 16 negeri bagian dan wilayah persekutuannya. Sebuah negara federal di Asia Tenggara yang memiliki banyak potensi dan pesonanya tersendiri.